mindset itu yang paling penting banget karena mindset itu lucunya adalah mindset itu mudah diucapkan, tapi begitu kejadian beneran itu benar-benar kita lupa bahwa mindset yang benar seperti apa. Well, yes, saya sih pengen ngobrolin ini sih. Sebenarnya sih, pengen ngobrolin mindset ya. Kalau makanya ketika ditanya tentang bisnis dan sebagainya, apa tips buat milenial kayak tadi yang baru memulai bisnis dan sebagainya sih, buat saya sih it's always about mindset gitu. Jadi mindset itu yang paling penting banget karena mindset itu lucunya adalah mindset itu mudah diucapkan, tapi begitu kejadian beneran itu benar-benar kita lupa bahwa mindset yang benar seperti apa. Insting yang muncul balik lagi, dan instingnya apparently insting yang barbar gitu kan. Jadi mindset tuh mudah banget diucapkan kayak mindset yang benar harusnya gimana, mindset yang benar harusnya begitu gitu kan. Tapi begitu kejadian beneran, udah deh macet tuh mindsetnya gitu kan. So itu yang terjadi sih. Makanya saya pengen meng-highlight tentang mindset gitu. Karena saya baca tentang orang posting tentang sekolahan ya, mau dibuat sekolah online ya. Dan saya baca komennya kemarin, tadi pagi ya. Saya baca komennya. Komennya itu buat saya adalah, semua komennya itu mindsetnya rusak buat saya. Literally mindsetnya chicken banget. Ada yang kayak, kalau sekolahnya diganti online, berarti bayarnya dimurahin dong. Gitu. Satu, sekolah itu kan bisnis ya, bukan non-profit organization ya. Jadi kalau sekolah itu profit kan ya suka-suka si sekolahnya ya bikin harga berapa kan. Kalau nggak suka kan nggak usah beli aja, kita kan selesai kan. Nah, problemnya begini loh. Kewajiban mahasiswa itu cuma dua. Belajar dan bayar. Itu aja kan. Belajar dan bayar. Habis itu dapat ijazah. Ijazahnya dibuat kerja. Kan gitu kan. Sesimpel ini. Mindsetnya sesimpel ini. Problemnya adalah belajar bisa di-skip, bayar nggak bisa di-skip. Sehingga yang terjadi adalah ketika belajar bisa di-skip, ujian nyontek teman dan lulus, bayarnya kan nggak bisa di-skip kan. Yang mereka komplainkan adalah bayarnya. Iya kan, bukan yang dikomplainkan bukan yang lain gitu. Jadi saya tadi menganalisa ketika orang komplain begini, kita lihat dulu nih. Makanya saya selalu suka analisa agak bigger scope gitu ya. Iya benar juga ya, kewajiban mahasiswa kan cuma dua ya, belajar dan bayar gitu. Belajarnya bisa di skip, bayarnya gak bisa di skip. Maka yang di demo always bayarnya. Kenapa nggak yang di demo pelajarannya? Kok pelajarannya kurang susah ya? Saya ngerasa gampang banget, nggak komplain loh. Right? Pelajarannya nggak pernah dikomplain, nggak pernah. Karena bisa di-skip. Nah, bayangin aja sekarang, begitu lulusan-lulusan begini, terus kerja di luar sana, dan kompetensinya jelek, itu gimana coba? Kan mindset kan ini. Nah, kemudian ngomongin ke arah homeschooling. Homeschooling, tadi ada yang nanya soalnya. Homeschooling yang harusnya di homeschooling bukan anaknya doang, tapi orang tuanya. Karena orang tua kita, orang tua saat ini, cuma seneng bikin anaknya doang, tapi nggak pernah belajar cara edukasi anak. Benar gak? Apakah Anda pernah belajar cara edukasi anak? Istri saya sebelum melakukan homeschooling, dia harus disertifikasi dulu. Gitu maksudnya. Jadi, kalau ngomongin itu, udah komplain kok pelajarannya mudah banget. Iya kan? Jadi ketika homeschooling, terus anaknya nggak nurut dan sebagainya, nah, Anda tahu sekarang, begitu anak Anda pulang di rumah, belajar di rumah, dan nggak bisa disiplin, itulah hasil sekolah buat saya. Sekolah ngajarin disiplin nggak? Buat saya nggak sebenarnya. Kenapa? Kenapa nggak? Sekarang perhatikan lagi ya, baik-baik ya. Sekarang gini, katanya kalau di sekolah itu disiplinnya bagus. No, disiplin itu bukan kalau disuruh rame-rame. Oke, bel berbunyi, semua anak masuk. Kalau Anda ketinggalan di lapangan, kan nggak enak ya? Dan Anda ikutan masuk ke kelas. Itu bukan disiplin, teman-teman. Disiplin itu kalau nggak ada apa-apa, Anda tahu waktunya apa. Anda tahu jam 8 waktunya masuk, jam 9 waktunya belajar, jam 10 waktunya makan, jam 11 waktunya main. Anda tahu dan Anda melakukan itu tanpa disuruh, itu disiplin. Jadi sekolah ngajarin disiplin nggak? Enggak lah, dihukum semuanya kok. Bukan didisiplinkan itu, ditakut-takuti. Exactly ya. Sekarang Anda nangkep ya perspektif saya tentang kenapa sekolah itu tidak membuat kita lebih disiplin. No. Kalau nggak masuk dihukum. Kalau telat dimarahin. Itu ditakut-takutin, bukan didisiplinkan. Coba dibebasin. Disiplin nggak? Enggak lah. Makanya ketika homeschooling, anaknya jadi nggak disiplin. Jadi jangan salah, ada yang bilang kayak sekolah diajarin disiplin. Begitu pulang, begitu sekarang homeschooling, emaknya kerja, dibilangin mak lagi kerja, dia nggak ngerti.
Dia mengganggu maknya kerja. Nggak bisa namanya kamar ditutup, terus kalau masuk ketok pintu dulu. Enggak lah, nggak bisa gitu. Ini loh, orang-orang tuh nggak paham di situ. Sekolah perlu nggak? Buat saya, edukasi perlu. Sekolah itu cuma bentuk mendeliver edukasi. Oke? Edukasi perlu. Ya, nggak ada namanya edukasi nggak perlu. Edukasi perlu. Cuma sekolah adalah bentuk, sebuah lembaga untuk mendeliver edukasi. Nah, ada edukasi-edukasi yang memerlukan waktu dan kompetensi khusus. Anda kedokteran gitu. Nggak bisa lah belajar lewat online kedokteran operasi, terus Anda mau operasi oleh dokter yang belajarnya online. Mau nggak Anda? Nggak bisa lah gitu kan. Tapi ada hal-hal yang bisa di luar sekolah. Gitu. So you have to understand ya. Online nggak meresahkan sih buat saya sih. Jadi mindsetnya kalau anak udah disekolahin, berharap anaknya udah diajarin semua, seakan melepas tanggung jawab mereka untuk mendidik, padahal itu startnya dari keluarga. Exactly, bener banget. Bentar lagi dapat somasi dari dirjen setempat. What? Bahwa sekolah tidak mengajarkan disiplin. Iyalah, ditakut-takutin disiplin. Sekarang begitu lulus sekolah, kemana coba? Berantakan kan? Kalau misalkan banyak yang minta time freedom, terus habis itu di PHK, harusnya mereka ngerti dong. Oh, kalau saya di PHK, saya punya time freedom. Berarti saya bisa begini, begitu. Enggak loh. Karena apa? Karena di sekolah itu kayak anak ayam, chicken tapi kecil, yang, oke, bel, masuk. Oke, ini ujian. Besok ini ya, mau ujian ada kisi-kisinya gitu kan. Disiapin semua, sehingga ketika kena PHK, bebas total, nggak ada aturan, bingung mau kemana. Nggak ngerti, bahkan aku harus ngapain ketika di PHK. Hajar kok, ya terus Mas Angga nih. Yes, exactly kan. Begitu di PHK, bingung mau ngapain. Nggak biasa, mau belajar lagi. Kok belajar ya? Ya kan? Itu loh, kenapa saya ngomongin tentang ini gitu. Well, sembelih chicken mindsetnya. Iya, saya bilang ini chicken, banyakan chicken semua. Saya sangat senang banget karena followers saya, Anda semua di sini, kalau komen itu, komennya sudah educated. Udah pinter-pinter. Saya ngelihat di akun-akun publik yang lain, komennya itu mindsetnya berantakan. Like literally saya nonton atau ngelihat tadi ngebaca tuh miris banget ya. Kok kayak begini ya ternyata ya. Mindsetnya gokil gitu. And I'm happy ternyata akun saya ini, followersnya Anda semua ini bener-bener kayak buset. Menyenangkan gitu, happy gitu, positif gitu kan. Pinter-pinter gitu. Debatnya positif, nggak fisik kan, main fisik gitu kan. Udah deh, kalau udah main fisik gitu kan, kemarin tuh ada yang resis banget gitu kan, gila sih, masih ada hari ini yang resis banget gitu kan, yang sipit lah, apalah kayak gitu, itu bener-bener follower baru itu, gokil sih itu. Saya kemarin sampai sempat mikir gini ya, nggak ada bayi lahir itu rasis. Tidak ada bayi lahir rasis. Dari mana rasis? Kalau nggak dari teman, dari orang tua. Gitu. Right, bener kan? Jadi nggak ada bayi baru lahir rasis, mau black people, mau white people, mau Asian, mau apa, dicampur anak kecil ya main bareng, selesai. Nggak pakai rasis-rasisan gitu. Frekuensi gue kuat banget tuh. Yes, ini udah di-charge nih. Ya, jadi mindsetnya itu udah enak gitu. Di sini kan udah clear, udah ngelihatnya udah oke gitu. Kita zoom out dulu kalau ada problem itu di mana gitu kan. Benang merahnya di mana. Jadi smart gitu kan. Wah, ngelihat akun-akun publik itu miris-miris gitu kan. Bayangin ya, kalau majority of Indonesia isinya kayak begitu, terus mau maju. Terus mau maju gitu. Perlu sekolah atau enggak tergantung goal dari setiap individu. Yes, of course. Ya, dari setiap individu. Dan anak kecil nggak bisa, makanya orang tuanya mesti belajar. Kalau ngomongin sekolah dan nggak sekolah, sekolah dan homeschooling, saya sudah membandingkan dua-duanya. Saya waktu pertama punya anak, saya dulu sekolah, istri saya juga sekolah. Ketika kita punya anak pertama kali, kita sudah nyari sekolahan. Ya, jadi kita udah nyari kemana-mana sekolah. Sampai kita terpapar dengan homeschooling, kita nyari dulu, riset dulu gitu tentang homeschooling. Jadi benar-benar dibandingin pro and cons-nya. Itu benar-benar dipikirin banget. Jadi akhirnya udah, deal, kita homeschooling gitu kan. Nah sekarang yang mendebat sekolah itu penting, nggak pernah tahu sisi sebelahnya. Cuma satu sisi doang, karena dia sudah sekolah, dan dia nggak tahu homeschooling, ya kan? Terus mendebat homeschooling. Bahwa kalau homeschooling itu lebih menyenangkan, kan nggak enak ya buat dia sudah salah ambil keputusan. Ini bukan tentang benar atau enggak, ini tentang mindset, tentang ego. Jadi kalau kita sudah mengambil sebuah posisi,
tidak akan enak merasa atau mengetahui bahwa posisi yang diambil ini ternyata juga bisa salah. Itu nggak enak. Menarik ya? Ini kita nggak ngomong sekolah itu benar atau enggak ya, tapi dari sisi saya selalu mendalami tentang human psychology sih. Karena saya belajar NLP, saya belajar marketing, it's all about human psychology, human mindset. Jadi selalu dari situ saya ambilnya. Siram kami dengan mindset enak. Ya kalau lama-lama juga udah pinter yang komen-komen. Emerging skill untuk saat ini versi Koko apa? Kalau kita ambil dari konteks yang besarnya, ya make money sama manage money. Gitu, make money and manage money. Kita ngomongin investasi ini itu, belajar main saham dan sebagainya. Kalau nggak ada duit yang diinvestkan kan nggak bisa ya? Ya kan? Kan harus ada duitnya dulu. Nah, berarti kan make money sama manage money. Nah, make money ini banyak. Anda mau macam-macam kan? Kalau buat saya, sosial media kayak begini paling enak make money. Kalau nggak Anda nggak percaya nih ya. Kalau Anda nggak percaya nih, lihat aja sih yang tadi saya bilang itu. Deddy Corbuzier bikinin anaknya podcast, men. Buat apa itu? Digital asset building. Kayak yang saya barusan omongin di YouTube saya, digital asset building. Gunanya buat apa? Make money nantinya. Kenapa ya teman saya banyak ngeluh salah jurusan? Karena nggak enak. Nanti setelah pindah jurusan, bukannya jadi berhasil, tapi berhasil lolos karena gampang. Cek deh. Ada nggak yang bilang salah jurusan terus ngambil jurusan itu, kemudian sangat sukses nantinya di bidang itu? Dikit. Ada nggak? Ada. Dikit. Karena yang sekarang tuh nggak enak. Karena nggak enak, dan dia harus belajar hal baru, maka dibilang salah jurusan. Jadi ini mengaku salah itu berat. Exactly, mengaku salah itu berat. Bersosialisasi nggak harus sekolah. Exactly. Sampai saya bilang tadi, ada yang bilang kayak sekolahan itu kan bisa sambil bersosialisasi. Emang anakku kagak gitu. Anak saya kemarin basket juga rame-rame tuh di situ tuh, 5 orang. Ya kan? Orang tuanya melakukan sosialisasi nggak buat anaknya, karena anaknya nggak ngerti. Ya orang tuanya itu, bukan anaknya gitu. Saya makin suka pelajarin human psychology. Belajar NLP aja. Belajar NLP. Ada di Pak Hing, ini ada yang nanya, belajar di Pak Hing aja. Betul, tapi kalau seorang profesional harus cool. Bener, itu bener. Tapi apakah memang goalnya adalah menjadi profesional? Kan itu kan. Kalau nggak mau jadi profesional, buat apa gitu? Buat apa? Gitu kan? Buat bisa dapat kerjaan gitu. Kenapa nggak kamu yang ciptain lapangan pekerjaan? Karena kebanyakan orang ikut kerja. Yes, itu namanya scripted life. Bener, mau invest itu harus ada duit dulu, Andrew Chu. Exactly, right? Gak ada duit, mau invest duit siapa? Duit bapakmu, gitu kan. Jadi keinget Mas Dwi Ananggara ngajarin forex sambil jogging. Kalau mau jadi dokter ya harus sekolah lah, nggak bisa belajar online terus ngoperasi orang. Apakah dengan mengubah chicken mindset harus ikut NLP? Enggak harus sih. Tapi NLP itu Anda belajar cara kerja otak. Kan enak ya kalau Anda tahu gimana caranya ngilangin patah hati dalam 10 menit. Jadi nggak buang 3 bulan untuk ngurusin patah hati, teman-teman. Sehari cukup lah ya. Berkabung ditinggal pacar tuh sehari cukup lah ya. Nggak usah 3 bulan nggak bisa move on. Kalau ngerti caranya. Time will heal. Well, gimana kalau time-nya dicepetin? Kita jarang diajarkan buat terima pendapat atau kebenaran dari yang berbeda. Yes, karena sekolah itu ngajarin ciplaan. Materinya udah di set, jawabannya udah di set. Ada kunci jawaban. Jadi kalau di luar kunci jawaban itu salah. Kita udah didesain kayak begitu. Yang bener ini, yang salah ini gitu. Nggak ada perspektif. Mantap kok mengubah semua setelah dilakuin. Mindset positif dari hari ke hari. Hidup saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Makasih. Sehat selalu. Amin. Thank you so much. Salah jurusan kecelakaan kecil. Salah ambil keputusan kecelakaan fatal. Dokter tadi cuma contoh. Ya iyalah. Ya kan ada pengacara dan sebagainya. Seorang pebisnis penting kah edukasi? Misalnya masuk kuliah di bidang bisnis. Ya, kalau Anda bisa dan Anda berkesempatan, itu bagus. Ngambil kuliah di bidang bisnis. Networkingnya juga bagus. Oke? Bukan berarti nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi apakah harus? Nggak juga. Saya nggak pernah kuliah bisnis. Juga bisa bisnis. Oke? Jadi kalau Anda punya kesempatan, ya ambil aja. Nggak ada salahnya. Apalagi dibayarin orang tua. Udah, terima aja. Terima kasih ke orang tua yang masih bisa ngasih support ke anaknya. Soalnya banyak yang bilang, kenapa kuliah? Kan udah bisnis. Tahu bisnis apa sih itu? Baru jualan aja ngaku-ngakunya bisnis. Ya kan? Pas saya sudah masuk jurusan sistem informasi, niatnya mau bikin startup, tapi nggak tahu mulai dari mana. Kira-kira dari mana ya? Oke,
ikutin aja akun Instagramnya Pak Andi Sen, teman baik saya. Dia barusan bilang ke saya, kemarin saya sudah di kontak dia mau bikin lagi kelasnya dia, namanya Founder Institute. Jadi pelajarin aja yang ini programmer, bikin startup dan sebagainya, pelajarin aja. Nanti ketika kelasnya dia buka, belajar di situ. Belajar di situ. Ya, jadi lihat dia aja, Andi Zain, ya. Cara meluaskan circle gimana? Ya datang ke acara-acara networking, seminar, workshop, event-event, datang ke situ. Sekolah sama dengan seragam, sama dengan jawaban sama, robot dong ya, yes, exactly. Saya nggak mau itu soalnya. Saya nggak mau itu. Itu masih ada nggak, Lin? Apa mainan anak-anak Badland Brawl gitu? Ada ya? Coba sih aku lihat. Jadi anak saya itu bener-bener dia barusan main game, teman-teman. Main game Badland Brawl. If you know, di iPad tuh ada game namanya Badland Brawl yang tower kiri, tower kanan pakai kayak apa ya? Kayak Angry Bird gitu loh. Jadi tapi kiri kanan gitu, musuhan berdua begitu. Jadi dari kiri lempar ke kanan pakai kayak ketapel gitu kan. You know, Badland Brawl gitu kan. Baru dikasih mainan itu sekali. Coba sih masih ada nggak di sini? Hopefully sinyalnya kuat nih. Hopefully sinyalnya kuat. Nah, itu dia bikin kayak begini. Literally dia bikin sendiri. Ini saya takut maju sinyalnya hilang. Jadi dia bikin kayak kotak box begitu. Terus sinyalnya rada susah. Jadi di kiri kanannya ini dikasih kayak tiang, terus ada karetnya tuh. Katanya kiri kanan. Jadi attacking gitu kan. So it's okay gitu. Kayak, ya rest the creativity gitu. Jadi saya benar-benar sama anak-anak itu, mereka baru nyoba main game iPad, besoknya sudah bikin mainan fisiknya dari kardus. That's kids creativity. Jadi bukan terus abis itu gadget terus gitu, enggak. Ya kan, itu serunya kayak gitu. Terus saranku ini buat yang masih umur 20 tahun agar bisa sukses before 30, ikuti channelnya dia, sukses before 30. Anyway, find a mentor. Kau pernah nggak ngerasa males banget jualan? Gimana ya? Tips agar rasa itu hilang. Ya, bikin bisnis. Kalau bikin bisnis, Anda nggak harus jualan nanti. Ada tim penjualnya. Karena kalau bisnis harus Anda yang jualan, nggak bisa. Belajar bikin bisnis, jadi nggak ngelakuin operational. Saya di Bonels, saya nggak jualan loh. Saya di Bonels yang jualan udah tim saya. Udah tim saya semua. Mau iklan kayak, mau masuk ke marketplace kayak, mau ngadain promo kayak, mau live IG kayak. Itu sudah tim semua di Bonels. Saya nggak ikutan. Saya cuma mau ngarahin aja bahwa Bonels ini mau kemana sih ke depannya. Nanti mau dibuild seperti apa sih, segede apa sih, mau kemana aja sih. Itu saya ikutan masih kayak produk development. Kita mau produk development arahnya kemana, itu masih saya. Tapi untuk execute, sampai jualan, sampai ngiklan, sampai semuanya, itu sudah tim semua. Jadi saya nggak bangga-bangga banget kalau saya bisa ngiklan di Facebook gitu. Iya, biasanya yang bisa ngiklan di Facebook, I don't know ya. Terlalu masih, suatu saat pasti akan cabut dari situ. Suatu saat dia harus melepaskan jabatan ngiklan di Facebook, karena dia harus ngurusin hal yang lebih besar. Gitu, suatu saat akan ke sana. IG follower udah di atas 10.000, nyangkut ke Facebook yang di restricted, lalu dengan segala cara nggak bisa di unlink. Bagusnya gimana? Create akun IG baru, ya mau nggak mau kan kalau kayak gitu kan. Jadi anak kecil kreativitasnya masih luas banget karena nggak mikirin orang lain, nggak di stem bahwa harus begini begitu gitu. Ya kan? Gimana cara buat produk? Apa cari tempat produksi langsung? Iya, buat produk apa susahnya sih? Bisnis jasa scalable nggak? Tergantung ya, jasanya apa dulu ya? Sekarang lagi corona, gimana caranya kita tanya market tentang false belief? Ya, tinggal ditanya aja kan, pakai Zoom bisa. Corona meeting jadi lebih gampang kok sekarang. Kok sistem reseller Bonels gimana? Saya nggak terlalu tahu detailnya, teman-teman. Maaf banget ya. Kalau nggak salah Anda daftar sebagai reseller atau dropshipper, itu ada dua macam. Biayanya juga different gitu ya. Kalau reseller tuh I think sekitar hampir 2 jutaan ya. Hampir 2 jutaan. Anda langsung dapat set of product. Gitu sih, kalau jadi reseller. Kalau jadi dropshipper, lebih murah sih. Bayarnya kayaknya cuma kayak 200.000 or something gitu, dan Anda bisa dropship. Kursi merek apa? Saya nggak tahu kursi saya merek apa. Ini kan sering banget kayaknya ya. Sering banget di, apa namanya, sering banget di Tokopedia atau apa. Ini yang ergonomik, jadi ini ada buat nahan, ini kan, apa sih, itu pinggang kita, ini juga fleksibel, jadi ergonomik aja sih ini.
kalau nanya kursi. Lebih efektif bangun admin penjualan atau bangun sistem otomatis pakai robot? Kalau bisa otomatis sih nggak ada masalah ya. Kalau bisa ya, marketnya siap nggak? Jadi harus lebih banyak jumlah transaksi untuk capai target sales. Maksudnya gimana? Kalau belum bisa rekrut SDM banyak gimana? Skala prioritasnya direkrut divisi apa? Marketing, operational. Gini, rekrut orang yang bisa nge-growth company-nya duluan. Kalau misalkan yang dibutuhin jualan, ya berarti sales. Yang bisa nge-growth jualan dulu. Karena untuk nge-recruit yang lain, itu butuh omset. Jadi, di awal, prioritas di omset. Gimana kalau unit bisnis untuk mau besar untuk pegawai dan lain-lain gimana karena biasa handle sendiri apa-apa gitu. Kalau ke orang kayak kurang percaya, that's your problem. Cari orang yang kompeten lah kalau kayak begitu mah. Ya, delegasi is a must kalau mau gede. Ingat ya, delegasi is a must kalau mau gede. Cara membedakan bisnis yang spekulasi dengan bisnis yang terencana gimana? Soalnya dua-duanya kita kan belum tahu bakalan profit atau malah rugi, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Justru Anda enak kan kalau mau start bisnis baru, itu justru malah enak kan sebenarnya, tahu kayak begini, udah siap sehingga Anda melakukan risetnya dengan benar. Jawabannya cuma riset dan data. Kalau Anda tahu bahwa ada brand kayak begini masih laku, ya udah pasti ada marketnya kan? Gitu sih. Kalau Anda nggak tahu, nggak ada risetnya, itu spekulasi, gambling malahan. Kemarin saya bilang tuh, kalau Anda suka gambling, nggak mau riset market, nggak mau ketemu market, semua pakai feeling. Dan kalau Anda merasa feeling Anda banyak benarnya, ya udah ke kasino aja. Ya kan? Karena kalau bisnis itu mesti banyak datanya supaya nggak gambling. Tapi tetap beresiko nggak? Ya semuanya beresiko lah. Apapun yang menghasilkan profit pasti ada risikonya. Makanya ada namanya risk to reward ratio gitu. Siapa yang menjadi targetku Denny ketika menggunakan teknik perceptual position? Dalam konteks apa nih? Target apa? Dalam konteks apa nih? Ada link webnya nggak? Pakai IG-nya aja. @bonels.id. Cara gaji karyawan gimana ya? Tinggal dikasih duit kan? Maksudnya gimana ya? Kemudian pernah affiliate marketing? Sering dulu. Kemudian pernah nggak sih muncul rasa sedih? Kayaknya selalu energi banget. Rasa sedih? Nggak pernah ya? Ini saya lagi mikir nih, rasa sedih. Kayaknya nggak pernah rasa sedih sih saya. Lebih face to face atau online aja? Kalau bisa sih online ya saya ya. Ilmu diamalkan semakin tajam. Semangat. Yes, bener banget. Karena kan kayak gini-gini kan jadi banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan itu kan bikin orang mikir ya, bikin saya mikir ya. Kenapa setiap orang Chinese untuk ngembangin bisnis cepat besar? Itu salah. No. No. No, itu salah banget. Orang Chinese yang sucks banyak banget. Yang nyebelin banyak banget. No. Kata siapa orang Chinese ngembangin bisnis cepat besar? Cuma 1-2 doang gitu. Ya, orang pribumi yang bisnisnya gede-gede menggurita luar biasa banyak, men. Luar biasa banyak. No, itu saya nggak setuju sih itu. Kok dan awardnya Trebelio yang sampai target 1 miliar tuh kayak ClickFunnels ya kok? Yes, 1,5 miliar by the way. Sebentar lagi kita akan ada orang yang kedua. Ya, karena 1,5 miliar itu bukan sesuatu yang instan kayak sebulan dapat begitu, enggak. Kan memang harus dibangun. Bentar lagi kita akan ada, sudah nyampe 1 miliar, tapi kan target kita 1,5 ya. Dia kayaknya sudah mencapai 1 miliar sih. Cuman kan target kita kan 1,5 miliar ya, baru dapat ya. So dia lagi mengusahakan as soon as possible dapat 1,5 miliar. Amazing. Sahamnya Kode ini dijual kah? Saham apa yang dijual? Sahamnya Trebelio saat ini belum. Tips setting target audience untuk fashion line, I don't know. Panjang itu kalau ngomongin teknis kayak begitu. It's like kayak siapa sih kompetitor Anda? Page kompetitor Anda siapa? Dari situ sih. Kita ngomongin teknis itu panjang sih. Jualan apa yang masih bisa jalan di masa kondisi pandemi? Jualan apa? Ini jalan, men. Punya saya ini jalan. Bonels ini masih jalan. Ini naik terus ini Masian. Kok bagaimana ya MLMMW menurut Koko? Saya nggak tahu. Mau jawab apa kayak gini nih? Saya nggak tahu. Saya tahu MW, tapi saya nggak pernah riset, nggak pernah ngapa-ngapain gitu. I know MW. Kalau ngelihatnya gini sih. Ini pemikiran pribadi ya, ini benar-benar personal opinion buat dari saya sih. Kalau misalkan MLM gitu, saya akan ngecek seberapa cepat saya bisa dapat duit. Seberapa cepat saya bisa jadi dapat duit. Let's say kayak, kalau saya mau pengen dapat penghasilan 10 juta per bulan, itu seberapa cepat dan berapa banyak omset atau berapa banyak penjualan yang harus saya lakukan.
So itu yang saya akan cek. Kalau kita ngomong dari perspektif saya mau join sebuah MLM company. Kalau bisnis bidang jasa, untuk marketing lebih baik online atau offline? Saya online, selalu online. Saya nggak suka offline. Saya bisnis karbon aktif itu apa ya? Saya nggak ngerti ya, produksi sendiri. Kita ada pabrik, selama ini ekspor. Mau coba pasar Indonesia, mohon tipsnya. Cari di Google AdWords, Google Ads. Banyak nyari nggak? List building black book-nya mantep banget kok. Jadi terbuka banget pengetahuannya. Yes. That is the goal, guys. That is the goal. Jadi, langsung take action ya. Jadi kalau misalkan, nah ini saya ada 2 nih. Ini kan list building black book. Kalau misalkan Anda belum beli ini, buruan beli ya. listbuildingblackbook.com. Nah, berikutnya adalah setelah Anda baca ini dengan selesai, ini Anda baru belajar. Makanya kan saya tulis di sini kan, income datang dari action, bukan dari belajar. Jadi Anda take actionnya, kalau butuh bimbingan, kalau misalkan nggak butuh bimbingan ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau Anda butuh bimbingan untuk actionnya, Anda ambil list building mastery. Jadi ini ada frameworknya. Ini framework, Anda akan dapat framework kayak begini. Ini ada banyak by the way. Ini ada macam-macam ya frameworknya ya. Ini ada framework. Ini adalah framework yang Anda dapatkan ketika Anda nanti ikut kelas list building mastery. Jadi gimana customer persona, product riset. Nah, itu ada di sini semua sih. Nah, ini riset produk. Kita ngomongin value ladder dan sebagainya. Ini ada value ladder. Right, so this is the framework yang Anda akan dapatkan ketika Anda belajar di list building mastery. Ini nggak ada di bukunya. Ini untuk kalau Anda sudah action soalnya. Jual akun publik nggak? Saya nggak jual akun publik lah. Ngapain saya jualan akun publik? Pendapat Koko tentang giveaway ya nggak apa-apa sekali-sekali. Saya juga bikin kok sekali-sekali giveaway. Kok masih pakai platform ClickFunnels nggak? Nggak jawabannya. Saya pakainya Trebelio sekarang. Punya platform sendiri kok masih masih ke ClickFunnels? Nggak jawabannya. Kok bagi penjual banyak barang, nyari resellernya banyak-banyak bagus nggak? Ya, makanya sekarang pertanyaan gini. Anda mesti cek apakah apa yang menjadi growth engine dari bisnis Anda. Growth engine. Jadi growth engine itu mesin pendorong penambahan omset Anda itu apa? Apakah jumlah reseller itu 1? Apakah jumlah distribusi? Yang artinya adalah Anda berarti jualannya ke banyak tempat, masuk kemana-mana begitu. Nah itu. Jadi mana yang menjadi growth engine Anda? Apakah cari partnership? Itu harus cari tahu. Apakah dengan Facebook Ads? Kalau saya dropshipping di internasional dulu, saya cuma bisa ini doang. Saya cuma bisa pakai Facebook Ads. Nggak bisa saya punya barang terus masuk ke toko-toko di Amerika, itu nggak bisa zaman dulu. Reseller juga nggak bisa zaman dulu gitu ya. Siaga, aku daftar Silver Circle. Yes, mantap nih. Ini sudah ada 1 orang lagi yang mau nyampe nih tadi. Usaha UMKM lebih baik pakai CV atau PT udah nih. Either kalau misalkan masih kecil biasanya belum ini ya, masih di kayak jualan gitu nggak perlu CV ya kayaknya ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa memberikan legal advice untuk ini sih. Trapnya baru dibikin kemarin. Sip, kita tungguin nih. Kita tungguin ya trapnya. Mantap ini Mas Angga nih. Kalau sudah ngerti caranya gitu bikin itu cepet nih. Harusnya cepet sih. Kemudian gimana cara tetap fokus terhadap bisnis kita ketika ada tantangan bisnis, teman-teman kita udah pada sukses. Berfokuslah pada customer Anda, bukan pada teman. Kita mati-matian riset market kita sampai kemarin tuh ada teman-teman di sini yang sampai nanya, dan ini bener nih nomor timmu, kenapa kok ngubungin saya ya? Kita melakukan survei. Literally kita ngadain survei semuanya, di call semuanya gitu, kayak ambil random sampel, kita call semuanya gitu, kita nanya. Apa sih yang bisa kita improve? Kenapa sih beli produk ini? Kenapa sih beli buku? Itu kita tanya. Sudah beli pun kita tanya, kenapa sih kamu beli? Jadi mungkin ada teman-teman yang di sini yang dapat kontak dari tim saya ya. Kok kalau semuanya makin lama pakai Facebook Ads gimana? Maksudnya gimana? Apa ya? Cara mengalahkan kompetitor yang jualan udah jual ke ribuan dibandingkan kita yang belum pernah ada penjualan, dan bagaimana bisa ada penjualan tanpa dengan iklan? Cari pembedanya apa? Dropship atau create brand? Sudah saya jawab di YouTube saya, tonton aja. Jadi reseller atau create brand sendiri. Beli buku Black Book-nya belum datang, nggak ada CS yang follow up kah? Karena biasanya ada CS yang follow up. Bisa kontak ke link IG saya, di bio saya, itu ada support. Klik di situ. Kira-kira untuk bikin produk, misalnya salep luka, kira-kira butuh modal berapa? Saya nggak tahu, itu nanyanya ke pabrik, bukan ke saya. Saya nggak tahu komposisinya apa, mesinnya dia besar atau kecil, sekali batch-nya dia besar atau kecil, saya nggak tahu sih.
Gimana caranya dapat investor 1 miliar? Anda mesti tahu sih kayak gini ya, investor itu investor yang kayak apa? Investornya itu siapa? Itu dari gimana cara dapatnya dari mulut ke mulut. Jadi mesti sering datang ke acara-acara bisnis. Acara-acara kayak gitu itu mesti datang sih. Pilih mana, margin kecil tapi cepat atau margin besar tapi lambat? Saya akan memilih end goal-nya. Kalau saya mau dapat 10 miliar, mana yang paling cepat? Dari dua ini kan nggak ada ukurannya. Jadi saya harus gambling dan menebak. Saya nggak mau, saya harus punya data. Margin kecil tapi cepat, itu kalau setahun dapat berapa? Margin besar tapi lambat, kalau setahun dapat berapa? Saya harus tahu ada datanya. Gaji founder berapa persen dari profit bisnis? Nggak ada hitungannya kayak begitu. Gaji foundernya ya gaji founder. Gajinya founder itu berapa gajinya? Saya di Tribelio belum digaji, by the way. Saya belum ngambil gaji di Tribelio. Saya di Bonels ngambil gaji kecil itu mulai tahun kedua kalau nggak salah. Tahun ketiga kalau nggak salah. Saya baru ngambil. Tahun kedua. I think tahun kedua deh saya baru ngambil. Tengah-tengah gitu deh. Itu baru saya ngambil. Lupa saya. Ya, kecil. Intinya saya ngambilnya kecil banget. Karena saya balikin ke company terus untuk nge-growth gitu. Daripada saya ambilin buat nggak jelas gitu kan. Indikator bisnis dashboard yang saya pantaunya P&L ya. Saya pantau omset tiap hari. Saya pantau cost iklan saya, expense saya tiap hari. MLM kan bisnis jaringan. Leader saya bilang offline adalah kunci. Ada tips nggak biar closing di online aja ya? Sama aja online sama offline. Sering bikin live kayak begini, bikin webinar. Cara cepat meningkatkan pendapatan. Sebelum dipercepat, Anda harus tahu dari mana sumbernya kan. Baru ngomong percepat kan. Apanya dipercepat kalau sumbernya nggak ada? Hot button customer sebenarnya seperti apa? Hot button customer seperti apa? Ya, yang ngeklik buat dia pengen beli itu apa? Makanya mesti di reset kan. Triggernya apa? Kalau kemarin saya waktu saya beli sport car. Saya beli sport car di tahun 2009. Waktu itu model yang saya suka banget itu adalah SLK. Waktu itu saya benar-benar suka banget. Saya udah bandingin ke BMW lah, apalah gitu kan. I just like it gitu, desainnya SLK. Jadi hot button saya adalah ketika saya datang ke showroom, kemudian ngelihat atasnya bisa dibuka, there is my hot button. I need to buy this. I want this gitu. Itu hot button saya. Dikasih tahu kayak ini tarikannya begini loh, suaranya begini loh. I don't care. Hot button saya adalah di modelnya itu buat saya suka banget. Itu sih waktu itu. Ada orang kan yang test drive dulu, naikannya enak nggak ya, empuk nggak ya. Buat saya nggak penting sih, mau naikkan empuk, mau naikkan keras. I just need the design, the visual dari si SLK tadi. Itu sih. Bagi tips muka bisa glowing. Jadi muka tips, nah itu yang bikin glowing tuh. Ada lingkaran itu kan? Nah, itu yang bikin glowing tuh. Gitu caranya. Alright, oke. Kapan ada workshop lagi? Adanya list building mastery ya, online ya. Saya nggak ada workshop lagi sih. Sementara ini gitu. Sampai tahun depan. Karena ya pandemi men. Ya pandemi gitu. Jadi nggak bikin dulu lah. Habis ini juga masih sibuk banget soalnya. Kemudian digital marketer yang luar negeri yang kalian tonton siapa? Saya sekarang nggak menonton digital marketer sih. Kita udah kayak begini, udah running kayak begini. Memanfaatkan network yang ada sih saat ini. Paling biasa Russell ya. Russell. Kadang-kadang Neil Patel saya nonton. Carbon Active Media Filter Air. Target marketnya depo air isi ulang. Di canvassing aja kalau kayak begitu kan. Kalau online dicari tahu di Google. Google Keyword Research. Itu berapa banyak yang nyari. Kalau nggak ada ya tetap harus offline. Mau nggak mau. Kok market Indonesia kalau jual suplemen besar kah? Bukan suplemen besar sih. Tapi siapa marketnya? Siapa marketnya? That's the question. Gimana membangkitkan semangat lama yang hilang, gimana caranya? Dibayangkan, kalau misalkan semangat tuh hanya muncul kalau Anda bisa membayangkan sesuatu yang membuat Anda kepengen. Kalau Anda nggak bisa membayangkan, memiliki ketidakmampuan membayangkan, ya nggak muncul semangatnya. Jadi semangat tuh cuma side effect dari bayangan Anda. Gitu aja. Loa bisa nggak dipakai buat nambah tinggi badan atau kurusin badan? Nah, harusnya bisa. Karena saya pernah nonton kemarin videonya Dr. Joe Dispenza melakukan riset, memanjangkan telomer. Can you imagine guys?
memanjangkan telomer. Telomer itu adalah sebuah something di badan kita yang seumur kita berjalan semakin tua, telomer itu semakin pendek. Habis dan kita mati. Can you imagine dia bisa memanjangkan itu pakai meditation. Jadi kalau dihitung memanjangnya telomer yang terjadi itu menambah umur orang itu 1 hari kemarin. Memang kecil karena telomernya nggak mungkin growth begitu kan. Memang tapi sebelumnya itu tidak ada in history telomer itu memanjang, adanya memendek. Kebayang ya? Kan berarti keren banget ya kalau bisa kayak gitu. So that's the secret sebenarnya. Gimana caranya gitu. Nah itu Dr. Joe Dispenza kemarin ada risetnya. Boleh tahu nggak net worth-nya berapa? Nanti kalau misalkan waktunya kasih tahu deh. Cuman as you know, aset saya sebagian besar adalah di properti sih. Apartemen saya di Jakarta, kemudian di sini gitu kan, di rumah di sini gitu. As you know, aset saya terbesar di situ. Sisanya saya habisin di bisnis. Lagi investasi banyak di bisnis. Kok semenjak presentasi di Pitch Night kemarin dalam waktu 6 hari omset 22 juta loh. Keren kali ilmu LVM dan LVV. Thank you so much. Nah ini loh teman-teman, ini kan literally saya nggak minta ya tadi testimonial, tapi ini ada mumubeautyhouse.id. Ini thank you so much udah kasih testimonial. Ya, Pitch Night is crazy, man. Jadi, istilahnya adalah Anda ikut LPM, Anda ikut List Building Mastery, ngebayar di bawah 2 juta, dalam seminggu Anda bisa dapat 22 juta. Itu loh the power of Pitch Night. Makanya teman-teman ini kan, ayo yang sudah beli bukunya ikut Pitch Night, come on. Action. Balik itu duit. Masih main Shopify nggak? Nggak. Karena saya bikin platform sendiri, Trebelio. Soon, kedepannya, Trebelio akan jadi platform kayak Shopify. Dalam konteks adalah pakai platform yang digunakan untuk dropship dan sebagainya kayak gitu. Not exactly Trebelio jadi Shopify, bukan. Beda platform, tapi konsepnya adalah kayak Shopify, di mana Anda bisa pakai Trebelio, bikin sebuah niche market, edukasi komunitasnya, dan Anda jualan di situ. That's the idea. Intinya kalau online ini kita bakar duit dulu ya. Enggak bakar duit kok. Saya ini, tapi beda sih ya. Ini I'm profitable on day one. Caranya gimana? Caranya adalah karena saya punya database. That's why saya ajarkan namanya list building. Saya nggak tahu kenapa ada beberapa orang yang masih nggak percaya dengan list building. That's how I make money, guys. Literally. Diajari rahasianya, mereka banyak yang nganggap ya nggak antara bukan, itu paling cuma jualan doang gitu. Ini loh buktinya tadi sudah ada yang dalam waktu seminggu Mumu Beauty House in a week 22 juta. Hanya ikut Pitch Night ya. Gampang banget glowingnya. Iya iyalah, Anda lihat kan dari bulat-bulat itu gara-gara itu. Kok mau build coffee tapi dalam kondisi pandemik ini tepat gak ya? Market reset. Ada yang bilang Pons. You know ya, I use Pons. Price anchor point itu kenapa bisa efektif ya? Pokoknya guys, saya udah kasih tools-toolsnya, saya udah kasih sharingnya semuanya. Price anchor point itu adalah membuat persepsi di kepala itu berubah. Kalau yang sebelumnya mahal, karena dibandingkan apa? Dibandingkan cost, dibandingkan mindset bahwa saya harus keluar duit. Makanya kita kasih, dia juga keluar duit di tempat lain, which is lebih mahal. Itu yang disebut dengan price anchor point. Makanya ketika Anda belajar dan mengerti dan tahu cara makainya, ilmu saya di YouTube, di LBM semuanya itu bisa make a lot of money for you guys. Fitur Shop Trebelio mulai tanggal berapa? Sekitar bulan depan awal ya. Awal. Gitu, awal. Jadi kalau mau glowing pakai lampu. Ini kalau malam doang sih saya pakai lampu sih. Kalau siang saya pakai matahari. Pitch Night itu apa? Pitch Night adalah sesi presentasi di kelas List Building Mastery. Jadi peserta dari List Building Mastery itu daftar dulu ke tim saya untuk presentasi bisnisnya. Kita ajarin kerangka presentasi itu kayak apa. Nanti ada presentasi di hadapan banyak orang, puluhan, kadang ratusan orang. Saya akan kasih feedback, tim saya akan kasih feedback, dan ratusan orang yang lain akan kasih feedback. Kamu monoton loh, kamu kok membosankan ya, kamu membingungkan ya. Enak Anda dapat feedback, karena Anda jadi belajar, oh ternyata presentasi saya salah. Kalau saya jualan, salah, orang nggak beli. Tapi di Pitch Night, kalau Anda jualan, salah, Anda dapat feedback, Anda perbaiki. Omset Anda naik, men.
Sebentar, waktu saya udah hampir habis. Kapan pitch night lagi? Next week. Next week. Semenjak beli buku koko, omset saya naik. Mantap. Herbalami. Senso. Sip. NLP Loa itu sama enggak? Beda. Beda. Saya akan go through. Udah beli PS5 belum? Belum. Saya punya goal tersendiri nanti beli PS5. Enggak sekarang, tapi sekarang itu masih super sibuk banget. Kalau mau beli buku, kok bisa diakses di mana? List building black book list. Kok ikutan LBM boleh resell bonels ya? Boleh aja, serah aja. Apakah lingkungan yang buruk bisa mempengaruhi mindset yang sudah relatif baik? Ya bisa aja sih. Kok hit angka 15 miliar umur berapa? 15 miliar, aduh. 15 miliar. 15 miliar. Umur berapa ya 15 miliar ya? Mungkin saya awal 30-an kali ya. I'm not that, super rich guy yang gimana-gimana gitu. Tapi I think nggak sampai dong. Nggak sampai 30-an, nggak sampai. Lupa saya, udah lama banget. I think 15 miliar. Saya bisnis 21. Mungkin sekitar 21. I think 25 something. 25 something ya. Ya 25 maybe 26 maybe. Angka 15 miliar. I think ya. Saya lupa ya. Saya ngebangun the whole house ini di umur 32. Rumahnya aja di atas itu. Tahun itu. Itu 32. Ya, I don't know, I don't remember. Nggak ngitungin itu sih. Buat keseharian dong, Anda nggak mau tahu keseharian saya deh. Keseharian saya itu cuma di depan komputer. Saya cuma nonton Netflix, baca buku sambil nonton Netflix, ngurusin bisnisnya langsung di depan komputer, laptop, that's it. Nggak yang gimana-gimana. Sama anak-anak ya randomly, nggak yang gimana-gimana juga. Anak-anak lari kesana kemari, masuk ke kamar saya, it's okay sih. Pabrik bonel ada di Indo atau di luar? Di Indonesia. Makanya kalau belum punya produk menjadi reseller, ya udah reseller bonel saja. Ya kan? Reseller bonel aja. Kalau bikin edukasi financial lebih baik personal branding atau bikin name brand? Dua-dua sama aja, nggak ada masalah. Cara tercepat membawa traffic ke Tribe gimana? Pakai social media. Dibawa ke situ, kasih link aja, tinggal join di sini. Kasih lead magnet yang kuat. Kalau produk baru mengenjot marketingnya, sedangkan produk kompetitor yang serupa udah banyak. Berarti bukan produk baru dong. Gak ada bedanya sama produk yang lain gitu. Aduh, saya gak bisa ngomong di depan kamera. That's mindset. Kayaknya dream. Kamu dari tadi banyak problem mindset. Dari tadi komenmu itu it's all about mindset. Gak bisa ngomong di depan kamera, emang kenapa? Bisu. Hah? Emang bisu? Or ketakutan? Kan mindset semua. Your problem is all about mindset. Kamu gak akan bisa gede banget sebelum internal problem diberesin. Pitch night serem, kayak sidang S3 dong. Kalau sudah dibilang kayak feedbacknya mulai gak jelas, apa membosankan, gak ngerti gitu, udah mulai dek gitu ya. Gimana cara masuk pitch night? Ikut list building mastery kalau mau presentasi. Kalau mau nonton aja, beli bukunya ini. Beli bukunya ini, Anda boleh akses ke pitch night 2 kali buat nonton. Join LBM 6 Oktober, beli LBBB 10 Oktober, sampai hari ini omset 79,8 juta. Isi ya, habis ini yang mencapai 100 juta ya. Itu, kalau misalkan nih ya, Mumu Beauty House, kalau Anda pakai Tribelio, kalau sudah pakai LBM dan Tribelio, Anda eligible ke refund. Jadi, harga LBM-nya kita balikin. As long as Anda nyampe 5 juta dan pakai Tribelio-nya, omsetnya ya di atas 5 juta, maka 1,8-nya saya balikin duitnya. Yang pertama. Kedua, kalau dalam sebulan Anda sudah mencapai sekitar hampir 100 juta, ya 80 juta lah, nanti hopefully naik terus, maka dalam waktu 1 tahun lebih, harusnya Anda sudah akan bisa mendapatkan yang namanya ini ya, silver circle. Harusnya Anda bisa dapat itu, kalau Anda ngelakuin itu dengan benar. Nah, jadi hopefully Anda tektokan aja sama tim saya, kita semua very very helpful. Kalau misalkan Anda butuh apapun itu, let me know aja. Kok kalau ada yang minta bantu kita untuk promoin produknya dan kita jual produk yang sama, gimana Anda kepingnya? Nggak bisa. Saya juga kemarin tuh beberapa company minta saya untuk consulting. Karena saya ada consulting buat corporate gitu ya, untuk company gitu ya, untuk dibantuin digital marketingnya gitu, as a consultant gitu.
Kalau company-nya mirip dengan punya saya nggak mau. Saya nggak mau. Conflict of interest. Pernah ketipu nggak? Oh, sering dulu. Sekarang sudah berhati-hati. Kok Bonel boleh nggak dropship? Boleh. Caranya dari reseller, ya tinggal ini aja, tinggal kontak mereka aja. Buka kelas Facebook saya nggak ada. Cara jadi reseller Bonels, tinggal message aja. Oke. Alright, iya, aku masih ada masalah dalam pikiran, baru belajar, insyaallah perlahan diubah. Ingat ya, saya mau akhiri aja gini. Ngomongin tentang mindset, guys. Ingat bahwa ketika Anda nyadar bahwa Anda punya problem di mindset, mindset yang sudah ada itu akan kayak serigala kelaparan. Begitu Anda serang dia, begitu Anda fight, begitu Anda maksa dia untuk berubah, dia akan melawan balik. Tinggal sekarang kuat-kuatan Anda mau mengubah itu jadi lebih baik atau enggak. Karena kalau misalkan itu nanti akan fight banget begitu. Dan itu bener-bener nggak enak banget. Saya udah ngalamin itu paling parah ketika dulu panic attack. Itu, ampun deh itu. Bener-bener kayak kepala tuh mau meledak gitu rasanya. Panic attack gitu ya. Jadi, saya udah ngalamin situ. Jadi, begitu di fight itu mindsetnya tuh kayak, waduh balik lagi gitu. Tapi itu harus diterusin. Lama-lama dia akan kehabisan energi dan mati. Itu yang terjadi. Jadi, tinggal Anda mau menyerah ke fear Anda, ke ketakutan Anda, atau Anda mau fight itu sampai itu selesai. Itu sih pilihan Anda ya. Nggak ada yang bisa memaksa Anda. Setelah ini semua nggak ada yang bisa memaksa Anda. Hanya Anda yang bisa melakukan itu dan membunuh chicken mindset dan sebagainya. Chickennya ngelawan, istilah gitulah. Chickennya mau ditangkap aja ngelawan gitu. Itu pasti. Karena mindset itu adalah goalnya adalah memproteksi Anda. Karena bayangin aja, kalau misalkan malu di depan kamera, maka sebenarnya mindset itu memproteksi Anda supaya tidak malu di depan kamera. Kalau dilakukan di depan kamera, nanti malu loh. Maka dia akan memproteksi supaya Anda tidak berada di depan kamera, supaya potensi malu tadi tidak terjadi. Oke, so jadi ada sesuatu hal baik yang dilindungi, sehingga ini juga memiliki kekuatan mindset itu. Nah, begitu ini mau dihajar, ini proteksinya tambah lama, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Kalau Anda pernah nonton filmnya Inception, teman-teman. Anda nonton filmnya Inception. Itu keren banget. Bukan cuma sekedar fiksi. Jadi itu yang terjadi di mindset. Ya, terjadi di bawah sadar. Kalau Anda ingat Leonardo DiCaprio dengan filmnya Inception, dari film itu, yang fiksi sebenarnya adalah ketika membuat orang itu masuk ke bawah sadarnya pakai alat. Ya. Ingat nggak nonton Leonardo DiCaprio awal kayak tahun 2000-an something begitu. 2000, I don't know. You know, Inception ya, film Inception. Tonton deh. Anda tonton film itu, literally tonton film itu. Yang ngayal, yang fiksi di situ hanyalah membawa orangnya tidur. Itu pakai alat di film itu. Karena kalau nggak pakai alat, masa mau dihipnosis begitu? Masa mau pakai consulting dulu gitu sampai tidur, sampai masuk bawah sadar? Kan kelamaan ya. Jadi di film itu dibuatnya pakai alat. Tapi semua konsepnya itu benar banget. Dan Anda perhatikan, dia itu cuma ceritanya mau menanamkan benih seeding. Ya bagus banget kan itu film. Dia cuma mau menanamkan benih seeding bahwa jadi ada dua, ceritanya gini loh teman-teman, ada dua kompetitor bisnis gitulah ya, kurang lebih gitu. Ada dua kompetitor bisnis, terus yang ini tuh bapaknya mati dan anaknya naik tahta perang bisnis. Kalau perang bisnis kayak begini, maka yang ini pasti kalah karena ini anak muda, papanya baru meninggal gitu. Maka di film Inception itu yang ini meng-hire Leonardo DiCaprio untuk memasukkan sebuah seeding, sebuah ide ke dalam pikiran si anak supaya dia tidak melanjutkan bisnis papanya, supaya bisnisnya akhirnya hancur gitu. Idenya cuma begitu doang. Jadi dia melakukan seeding bahwa papamu tidak mau kamu ngelanjutin bisnis. Masa anak dikasih bisnis orang tua? Dibuat kayak begitu. Buset, itu keren banget tuh film. Nah, begitu mencapai pertahanan otak yang paling dalam, itu bentuknya udah kayak benteng perang gitu. Udah bener-bener kayak benteng perang, karena begitu mau dimasukin mindset paling dalam, begitu mau dimasukin itu udah bener-bener nahannya kuat banget. Jadi itu representasi yang benar banget bahwa mindset kita ketika mau diobok-obok begitu itu sangat bertahan banget. So that's the greatest movie sih tentang mindset sebenarnya. Jurusan digital marketing management bagus ya, oke-oke aja lah ya. Salah satu cara memperbaiki mindset itu dengan mengubah dengan siapa kita bergaul. Bener banget. Anda akan merasa bahwa sesuatu yang baru itu jadi new normal Anda.
New normalnya. Ya, film wajib. Tonton aja. Nanti kita bahas lagi kalau misalkan itu. Inception-nya Leonardo DiCaprio. It's super amazing movie tentang mindset. Cuman dia bikinnya jadi movie. Jadi a bit different. Tapi konsepnya bener banget. Jadi begitu masuk ke kedalaman mindset yang lebih dalam, gerakannya akan lebih slow nanti di situ. Jadi akan lebih slow, akan lebih slow, akan lebih slow. Itu bener banget. Itu jadi di mindset tuh kayak begitu. Jadi Anda bisa ngebayangin kayak sudah lama di dalam sini, padahal di luar sini baru kayak sebentar aja gitu. So yeah, it's semuanya real, kecuali cara masuknya aja. Inception, tulis judulnya Inception, Leonardo DiCaprio. Inception. Inception kan artinya memasukkan ide, melakukan seeding. Kalau bahasa NLP-nya seeding keyword. Kemudian ngajak database ke aplikasi Trebelio, tinggal dikasih linknya aja. Dikasih link tribe Anda. Kok kalau tahu marketnya dengan detail, jual produknya apa aja bisa ada asal tahu cara komunikasinya. Yes. Alright guys, I think itu aja. Ini udah kepanjangan lagi, udah 1 more hour gitu ya. Hopefully teman-teman yang di sini follower baru, thank you so much karena Anda sudah nonton. Ya, isi dari konten saya seputar itu. Saya lagi bikin YouTube cover yang baru sih. Tadi saya minta ke tim saya tulisnya adalah mindset, manifest, money gitu ya. Kita semua butuh duit. Ya, kita semua perlu memperbaiki mindset supaya kita bisa manifest. Jadi itu that's the new theme yang saya lagi mau garap gitu. Jadi mindset, manifest, money gitu ya. Jadi MMM gitu. bukan yang lain-lain ya. Kayak gitu. So that is the idea. Hopefully ya pembahasannya akan selalu seputar tentang mindset lah, tentang manifestasi, tentang doa, tentang habis itu how to make money with digital marketing. Ya kurang lebih kayak begitu sering live ya. So hopefully buat teman-teman yang baru join, perhatikan baik-baik. Saya selalu punya pesan-pesan di belakang semua konten saya yang akan membawa Anda menjadi lebih baik, supaya ya hidup Anda menjadi lebih baik. Saya nggak dapat apa-apa dari konten-konten saya kayak begitu. Hopefully hidup Anda lebih baik dan kita sama-sama mendoakan. Gitu aja. Udah cukup kok kayak begitu. Thank you so much guys. Selamat malam semuanya. Bye-bye.